Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, puasa Ramadan, bulan Ramadan. Ya, kalau di negeri kita ini ada yang memasuki hari ke-25, ada yang hari ke-26. Karena perbedaan ya menentukan awal Ramadan. Nah, jadi ada juga yang berkata, ya jadi bingung nih katanya. Yang mana yang malam ganjil? Ya, kapan malam Lailatul Qadar itu turun? Yang benar yang mana? Karena malam ganjil kita berbeda. Baiklah sobat-sobat, saya tidak ingin ya membahas itu lebih dalam, akan tetapi saya ingin ya di akhir-akhir Ramadan ini memberikan ya beberapa tolok ukur bagi kesuksesan puasa Ramadan kita, sobat-sobat. Ya, karena percuma kan kalau kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, menahan lapar dan haus selama sebulan penuh, akan tetapi ternyata tidak mencapai tujuan puasa. Puasanya tidak sukses. Demikian juga rangkaian-rangkaian ibadah yang mengikuti ibadah puasa kita. Dan rugi juga kan kalau kita hanya gugur kewajiban, tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja dari puasa kita. Nah, jadi ada 3 tolok ukur sobat-sobat ya menjadi indikator dari suksesnya puasa kita. Yang pertama sobat-sobat ya membandingkan kerajinan kita beribadah selama bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Apakah kita masih rajin sholat berjamaah di masjid? Apakah kita masih bisa bangun sahur, kemudian melaksanakan ya sholat tahajud? Atau apakah kita masih melaksanakan ya qiyamul lail? Apakah kita juga masih rajin membaca Al-Quran? Nah, kalau ternyata ya menurun, artinya kita berhenti membaca Al-Quran, kita berhenti sholat malam, ya puasa juga ya selesai. Nah, berarti kemungkinan puasa kita tidak mencapai sukses. Yang kedua, sobat-sobat, ya, apakah hikmah dari ibadah selama bulan Ramadan itu kita dapatkan? Ada pada diri kita, sobat-sobat. Ya, puasa itu melatih kita menjadi jujur, menjadi amanah, ya, dan ihsan kita semakin meningkat dan tinggi. Ihsan ini ya kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, ya kita yakin Allah melihat kita. Nah, puasa ya walaupun kita merasa lapar ya atau haus, nah ketika di rumah sendirian ya ada minum, ada air minum, ada makanan, mungkin sisa sahur.
Namun karena kita yakin Allah melihat kita, maka kita tidak melakukan makan dan minum walaupun kita haus dan lapar. Dan hal ini membuat seseorang menjadi jujur, menjadi amanah di saat tidak ada yang melihatnya, mau apalagi di keramaian. Menjaga dirinya dari hal yang haram miliknya saja, karena ada perintah Allah, ada larangan Allah, dia tidak mau mengambilnya, apalagi milik orang lain, apalagi yang haram. Nah, hal ini setelah kita melaksanakan puasa Ramadan harus ada, harus kita dapatkan, harus terbentuk pada kepribadian kita, sobat-sobat. Hikmah tarawih. Tarawih ini salah satu ibadah nawafil yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Kholiknya, mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan Allah di salah satu hadis qudsi. Dan hadis tersebut juga dirangkum dalam kitab dalam hadis arba'in. Nah, ini saya bacakan sobat-sobat. Ya. Yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa'ija ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih wa basarahul ladzi yubsiru bih wa yadahul lati yabtisu biha wa rijlahul lati yamsi biha. Dan hambaku itu tetap mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Bila aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Nah, jadi sobat-sobat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah ternyata ibadah yang sunnah. Salah satunya di bulan Ramadan ini tarawih. Maka ukuran sukses dari ibadah tarawih kita di bulan lain menjadi sholat tahajud. Apakah berhenti Ramadan, berhenti tarawih? Nah, tentu saja tidak. Ya. Maka orang yang sukses tarawihnya, dia akan tergerak sobat-sobat di bulan lain untuk melaksanakan tahajud. Karena tarawih ini latihan selama bulan Ramadan, di bulan lain menjadi tahajud. Dan kemudian membaca Al-Quran, tadarus, yang Iqra, yang merupakan perintah Allah yang diturunkan di bulan Ramadan ini. Jadi kegiatan membaca ini harus menjadi rutinitas kita. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Khatam di bulan Ramadan, akan tetapi setelah itu tidak pernah membacanya lagi. Dan yang lebih penting dari itu, Iqra bukan hanya membaca teks tertulis, bukan hanya membaca Arabnya saja, akan tetapi
ayat-ayat tersebut ditadaburi, dipahami, sehingga kita bisa mengamalkan dan mempraktekannya. Tidak berhenti dengan khatam saja. Karena kalau kita tidak paham, kita tidak bisa mempraktekannya, kita tidak bisa mendapat keuntungan, mendapat hikmah-hikmah dari Al-Quran yang kita baca. Ternyata perintah Iqra ini sekarang yang banyak mengamalkannya adalah non-muslim. Siapa yang menguasai tambang emas kita di Papua? Ternyata orang Amerika. Ya, mereka mengadakan penelitian. Membaca dalam arti yang luas adalah mengamati, meneliti, membaca alam semesta. Sehingga dengan membaca lapisan kulit bumi, orang mengetahui di daerah tersebut ada emas, ada batu bara, ada timah, minyak bumi, dan seterusnya. Ini adalah kegiatan Iqra, kegiatan membaca yang di bulan Ramadan kita namakan tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran di bulan lain harus berlanjut dengan membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Kalau sobat-sobat tidak bisa bahasa Arab, maka sekarang sudah banyak Al-Quran terjemahan. Rasanya memadai untuk kita memahami Al-Quran. Dan yang ketiga adalah, apakah yang sudah kita lakukan terhadap agama ini dan negara kita ini. Agama kita sekarang, permasalahan yang ada pada agama kita adalah ajaran-ajaran Islam sudah tidak murni lagi, sudah bercampur dengan TBC, tahayul, bid'ah, dan hurafat. Dan hal-hal tersebut merusak akidah, bahkan membuat kita menjadi sesat dan ancamannya adalah di neraka. Jadi, tidak ada gunanya ibadah kita yang banyak kalau pada akhirnya amalan ibadah kita mengandung TBC, tahayul, bid'ah, dan hurafat. Nah, maka di bulan Ramadan ini, mari kita hanya membersihkan diri kita, hati kita, pikiran kita, fisik kita, akan tetapi mari kita juga bersihkan amal ibadah kita dari TBC, tahayul, bid'ah, dan hurafat. Ibadah, setiap ibadah, semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah atau yang disunahkan punya hikmah, punya dampak bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari berhaji ke Mekah, dia mendirikan organisasi Muhammadiyah yang sampai sekarang berjasa ya melawan kristenisasi yang dilakukan oleh non-muslim. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama juga ketika beliau pulang dari berhaji. Dan kedua organisasi ini sangat berjasa, bahkan memberikan sumbangan untuk kemerdekaan negeri ini. Pertanyaannya sekarang, apakah yang sudah kita lakukan terhadap negara kita? Apakah masalah negara kita sekarang? Masalah negara kita adalah masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masih banyak masyarakat yang bodoh. Nah, mari sebagai hasil dari ibadah Ramadan kita,
sebagai tolok ukur indikator dari kesuksesan di awal Syawal nanti. Kita sing-singkan dengan baju kita. Mari kita berantas kebodohan dan kemiskinan yang masih meliputi banyak masyarakat Indonesia. Demikian sahabat-sahabat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasru minallahi wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.